Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Nahin Otomotif. Sudah sangat lama ya kita tidak konten. Jadi syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa saling menyapa sampai dengan detik ini pada bulan November 2024, tepatnya di tanggal 8. Jadi kita tidak ngonten bukan karena kita vakum ya, tapi karena kesibukan kita yang lumayan padat. Jadi ini bisa dilihat ya, ini mesin sudah kita bongkar, itu mesin, itu kereta sudah banyak numpuk ya. Jadi mesinnya sudah kita rakit tapi belum kita pasang ya. Ini mesin, itu mesin ya. Ini juga mesin air-racking. Jadi untuk kali ini kita kedatangan NMAX ya, NMAX All dengan kendala mati-mati atau hidup tapi tidak bisa digas ya. Dan kita juga ada project untuk Aerox ya. Buat yang masih selalu stay di atau selalu pantau channel ini pasti kenal ya. Ini Aerox yang di, kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun yang lalu kendalanya tidak ada pengapian ya. Ini buangan dari bengkel resmi yang kabelnya sudah dicincang ya. Ini sekitar 1,5 tahun udah. Tapi untuk masalah pengapian tuh yang lain, untuk mesin aman. Jadi sekarang ownernya minta digantikan komstir ya, atau mangkok stang karena sudah terlalu oblak ya. Oke, jadi sekarang yang kita fokus di NMAX ya. Jadi NMAX ini keluhannya mati-mati ya, tidak bisa digas. Untuk kode mil tidak ada. Ini kalau seperti ini normal lah. Ini kita gas, tidak bisa digas, mati. Kalau hidup langsam kadang bisa, kadang tidak ah. Kalau digas langsung mati. Jadi sebenarnya kita tidak ingin membuat konten NMAX ini, tapi karena baru kemarin NMAX serupa ini kendala dengan kendala yang sama ya. Ini kemarin sore baru diambil sama yang punya. Pas diambil jadi masuk lagi NMAX yang dengan tahun yang sama, NMAX All dengan kendala yang sama pula. Jadi kita putuskan untuk membuat konten ya, untuk sharing biar teman-teman paham ya apa kendala yang mulai terjadi pada Yamaha NMAX ini. Sebetulnya kalau untuk seri NMAX, untuk NMAX All ini paling tahan dan paling bandel ya. Oke, ini langsung kita cek ya. Ini feeling kita ada di full pump sama injektor ya. Jadi kita bongkar dulu, jadi kita skip dulu videonya karena kita tidak punya kameramen. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, jadi di sini sudah kita bongkar ya, supaya memudahkan dalam memeriksa. Jadi sudah kita pasang juga untuk pengukur tekanan full pump. Kita tes untuk full pumpnya. Oke, untuk full pumpnya saya kira masih bisa digunakan ya, cuman sedikit lemah. Ini kita tes hidupkan. Ya, nyendat ya, di gas mentok mati. Jadi untuk full pumpnya buat, kalau saya kira ya, masih layak digunakan atau masih bisa lah, biarpun sedikit lemah ya. Jadi kendalanya ini bukan di full pump, nanti akan kita periksa
injektor dan juga businya. Oke, kita skip dulu videonya, nanti akan kita sambung lagi biar durasi video tidak terlalu panjang ya, dan mudah dimengerti. Jadi di sini kita belum punya scanner untuk OBD1. Kita cuma punya scanner, itu pun scanner Bluetooth ya untuk OBD2. Jadi untuk scannernya memang sudah kita beli, tapi belum sampai ya, masih dalam proses pengiriman. Nanti kalau scannernya sudah sampai akan kita review dan kita tes akurasinya ya. Oke, ini kita skip dulu, nanti kita periksa bagian injektor dan bagian busi, dan untuk full pumpnya juga akan kita bongkar, kita bersihkan, dan untuk saringan full pumpnya akan kita ganti ya. Oke, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, like, comment, dan juga share supaya channel ini makin berkembang dan makin bersemangat lagi dalam berbagi edukasi yang bermanfaat. Oke, stay terus di channel ini, nanti akan kita cari permasalahannya sampai ketemu dan akan kita perbaiki sampai tuntas ya. Layaknya Aerox ini sudah hampir 2 tahun ya, biarpun lemparan dari bengkel resmi, tapi alhamdulillah sudah aman ya. Bisa dilihat ini kabel-kabelnya sudah dicincang ya. Ini sudah saya lilit ulang ya. Buat yang pengguna Aerox ini, yang pantengin channel ini pasti kenal sama motor ini ya. Ini sudah hampir 2 tahun aman ya. Oke, nanti akan kita sambung lagi, kita skip dulu videonya. Oke, ini injektornya sudah kita bongkar, bisa dilihat kotorannya ya. Ini seperti upil, makanya jendat-jendat ya. Ini sudah sangat kotor ya. Jadi kita bersihkan dan kita tes, nanti baru kita periksa lagi untuk bagian full pumpnya. Oke, setelah tadi kita bersihkan injektornya, sekarang kita turunkan tangkinya buat kita ganti rotaknya aja. Ini rotak untuk full pumpnya kita ganti, sekalian kita bersihkan tangkinya karena tadi bisa kita lihat di injektor itu lumayan kotor ya, bahkan sangat-sangat kotor bisa kita bilang. Ini kita kuras tangkinya, ini tangkinya sudah kita bongkar dan akan kita kuras buat kita ganti rotaknya. Jadi di sini makanya kita sering vakum konten ya. Ini karena kesibukan kita yang lumayan banyak ya. Ini mesin-mesin belum kita naikkan. Ini lagi mesin aerating ya. Jadi ini kita bongkar rotaknya saja dulu. Karena ini memang kalau mau digunakan untuk rotak ini tekanannya masih bisa ya, cuman sedikit lemah ya, atau di sini ada sedikit kebocoran. Jadi kita fokus, kita ganti setelah kita konfirmasi sama pemiliknya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Jadi video kita skip saat pembongkaran karena kita tidak punya kameramen. Oke, di sini jadi untuk rotaknya sudah kita bongkar ya, untuk full pump ya. Jadi ini tangkinya benar-benar sangat kotor, makanya injektor sampai tersumbat ya. Untung injektor Yamaha bisa kita akali atau mudah untuk dibersihkan ya. Ini bisa dilihat untuk full pumpnya, ini baru di bagian bawah sangat banyak kotoran yang mengendap ya. Jadi ini kita cek di bagian dalam. Oke, memang tangkinya ini sangat berkarat ya. Ini saya rasa pernah kemasukan air, makanya tangkinya sampai berkarat begini. Ini nanti akan kita bersihkan ya. Memang tidak akan bersih sempurna, namun keratannya akan kita bersihkan ya. Oke, ini akan kita ganti rotaknya ya.
Ini bisa kita simpulkan permasalahannya ada di bagian tangki yang kotor sehingga menyebabkan injektor sumbat dan rotaknya melemah. Memang untuk rotak jenis Yamaha bisa NMAX atau Friction dan Mio-J. Untuk rotak ini kalau memang konsumen kita kekurangan biaya, bisa kita akalin dengan cara kita tambahkan per penguat pada regulator sehingga tekanan rotak bisa bertambah. Tapi itu hanya bersifat sementara ya, tidak bisa kita gunakan permanen karena pasti ada plus minusnya. Jadi di sini kita akan mengganti rotaknya karena ini sudah sedikit lemah. Memang kalau digunakan masih bisa, namun setelah kita konfirmasi sama yang punya atau pemiliknya, langsung disuruh ganti biar tidak nanti mogok lagi ya. Oke, ini kita bongkar rotaknya dan akan kita ganti. Oke, di sini jadi rotaknya sudah kita ganti dengan yang baru. Ini rotak lamanya, ini kita pasangkan rotak baru dan akan kita pasangkan ke tangki nanti setelah tangkinya kita bersihkan. Oke, jadi ini untuk rotak dan saringan full pumpnya sudah kita ganti ya. Lanjut kita bersihkan tangkinya, baru kita rakit ulang dan nanti videonya akan kita sambung lagi. Ini kita untuk pembersihan tangki ya, bisa kalian gunakan rantai keteng bekas sekitar 3 biji atau 4, kalian masukkan ke dalam lalu kalian goyang agar karatannya terkikis. Bisa juga menggunakan kerikil kecil atau batu kecil. Jadi untuk caranya ini terserah sama teman-teman ya. Nanti yang penting tangkinya ini bersih ya. Untuk cara silakan pikirkan bagaimana yang mudah dan bagaimana yang bersih. Oke, nanti videonya kita sambung lagi setelah bersih tangkinya dan akan kita rakit ulang di motor ya. Bagian tangkinya ini masih banyak di dalamnya, akan kita ya, nampak di dalamnya masih banyak, akan kita bersihkan. Kita gunakan rantai keteng ya, kita masukkan ke dalam lalu kita goyang-goyang ya biar karatannya terkikis, baru kita cuci ulang nanti. Oke, jadi untuk tangkinya ini sudah kita bersihkan ya. Memang untuk karatannya tidak bisa bersih sempurna ya, karena ini sudah sangat parah karatannya. Ini sudah kita cuci dengan air dan sudah kita panaskan agar kadar airnya kering ya. Jadi sekarang lanjut proses kita rakit ulang dan nanti akan kita tes di motor. Oke, langsung saja kita pasangkan biar durasi video tidak terlalu panjang. Oke, untuk full pumpnya sudah terpasang ya. Lanjut kita isi minyak atau BBM ya. Kita pasangkan di luar dahulu buat kita tes ya, nanti baru kita pasang di dudukannya. Oke, ini untuk
BBM-nya sudah kita isi, dan untuk pengukur tegangan full pump juga sudah kita pasang. Ini tegangannya sudah normal lah. Memang kalau rota bukan bawaan memang tidak bisa menetap karena regulator di dalamnya tidak seperti yang bawaan ya. Ini kita tes hidupkan. Oke, bisa dilihat ini langsung hidup ya. Dan langsung bisa kita gas ya. Beda dengan kemarin yang tidak bisa kita gas, saat kita gas mati ya. Oke, jadi kita ambil kesimpulannya yang bahwa yang rusak di sini dengan kendala motor tidak bisa digas ya, yaitu injektornya sumbat ya. Injektor sumbat. Setelah itu baru kita vonis ke bagian full pump. Jika memang full pump lemah wajib diganti, tapi untuk yang pastinya kalau motor tidak bisa digas itu pastinya injektor ya. Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, like, komen, dan juga share ya, supaya channel ini makin berkembang dan makin bersemangat dalam memberikan edukasi yang bermanfaat tentunya buat saya pribadi dan buat kawan-kawan semua ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.